Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari, saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, bersekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Ibadah Raya GBI Kelapa Gading. Hari ini ibadah disertai perjamuan kudus. Saya berharap saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur atau minuman teh sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita mengenang kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita beribadah hari ini dengan sikap yang sungguh-sungguh kepadanya. Kita mensyukuri buat anugerah kasih karunia-Nya yang senantiasa melimpah bagi hidup kita semua. Mari kita satukan hati untuk berdoa memulai ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru, untuk berkat yang baru buat setiap kehidupan kita Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah pada hari ini Tuhan, biar Tuhan Kau yang hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami bisa memperoleh kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, dan pengharapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-Mu Tuhan, khususnya pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi dia, kuduskan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini juga diberikan kesempatan untuk bisa bersatu Tuhan, untuk makan dan minum bersama dengan-Mu Tuhan, perjamuan kudus Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati, kuduskan setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum Tuhan, supaya ketika kami makan dan minum roti dan anggur tersebut bisa memberikan kelegaan yang baru buat hidup kami Tuhan, berkat yang baru Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau lambaikan tangan kita ke atas. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yes, percaya Tuhan, kasih setiamu buat hidup kami kekal. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita sekali lagi di hadapan Allah. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku dan penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum kepadamu Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami berkenan di matamu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah isi hati-Mu yang tersampaikan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi, memberkati setiap kami dalam firman-Mu ini Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tersampaikan dan kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berjudul membangun generasi. Membangun generasi. Membangun generasi menjadi hal yang penting agar bangsa dan negara ini menjadi negara yang baik, sejahtera. Negara yang berbahagia, yang makmur. Satu kali Mother Teresa ditanyai oleh seorang, ya mungkin wartawan, dia bertanya bagaimana caranya mengubah dunia yang saat ini. Banyak peperangan, banyak kelaparan, kekacauan, banyak orang-orang yang berontak dan banyak hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Dan Mother Teresa berkata, jika kamu mau mengubah dunia, pulanglah ke rumah dan cintailah keluargamu. Di dalam rumah tangga yang baik, di dalam rumah tangga yang penuh kasih, maka akan dibangun keluarga yang baik. Dan kemudian keluarga yang berkembang dengan baik ini akan mempengaruhi masyarakat. Dan diharapkan masyarakat itu juga menjadi baik. Kemudian mempengaruhi kota, mempengaruhi masyarakat, bangsa yang ada, negara, bahkan seluruh dunia. Karena anak atau generasi yang kita punyai, yang generasi yang ada, mereka memiliki potensi yang besar untuk membangun, mencintai bangsa ini. Amin. Generasi harus dibangun, ya. Di dalam firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan juga bahwa Tuhan
punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu generasi saja. Makanya kita perlu menyiapkan generasi-generasi selanjutnya untuk melakukan firman Tuhan, untuk mereka bisa mengerti apa kehendak Tuhan, dan mereka menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Kita perlu menolong mereka untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, umat manusia. Di dalam firman Tuhan kita seringkali mendengar sebuah doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel demi nama Allah yang disembah oleh Abraham, disembah oleh Ishak, disembah oleh Yakub. Abraham orang yang dipanggil dari tanah Ur Kasdim, dan kemudian Tuhan membuat dia, menjanjikan dia, menjadikan bangsa yang besar. Dikatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan kemudian setelah menunggu sekian lama, maka Tuhan memberikan satu anak, yaitu Ishak. Ya, Ishak tidak banyak diceritakan di dalam firman Tuhan. Tetapi Ishak ketika itu menikah dan kemudian dia hidup sebagai orang yang kaya, dan ada perbuatan Tuhan di sana bagi Ishak. Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Esau tidak banyak diceritakan, tetapi Yakub hampir banyak hal-hal yang diceritakan tentang Yakub. Dan dari Yakublah kita tahu bahwa ada suku bangsa yang dilahirkan, 12 suku bangsa yang membentuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Ishak tidak sehebat si Abraham. Kisahnya tidak sehebat Abraham. Tapi tanpa Ishak maka tidak akan lahir Yakub yang melahirkan suku bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, tidak mungkin generasi ini menjadi lebih baik tanpa campur tangan daripada Bapak Ibu Saudara, kakak-kakak rohani, pembina-pembina yang ada. Kita harus membangun bangsa ini. Ya, tidak mungkin generasi ini menjadi baik tanpa campur tangan orang tua yang ada. Oleh karena itu, mari kita merenungkan bersama-sama bagaimana membangun generasi ini. Anak-anak muda, engkau juga perlu mendengar firman Tuhan ini. Satu kali engkau akan menikah, saat ini engkau menjadi kakak, engkau perlu juga melakukan hal ini. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun generasi ini? Saya membawa Anda, Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan beberapa hal. Yang pertama adalah bicara hidup sebagai orang merdeka. Ya, hidup sebagai orang merdeka. Firman Tuhan berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita telah dikuduskan satu kali oleh karya Kristus di atas kayu salib. Yesus datang ke dunia, dia menderita, dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itu cukup dilakukan sekali saja di atas kayu salib, supaya kita merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, setiap kali imam itu melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Tujuannya apa? Untuk pengorbanan kalau ketika orang berdosa minta ampun sama Tuhan. Tetapi di dalam Ibrani berkata mereka melakukannya sama, tetapi tidak dapat menghapus dosa. Hanya Kristus saja yang dapat menghapuskan dosa. Yang percaya katakan amin. Kristus saja, agama Kristen, korban bakaran, korban persembahan uang kita, tidak bisa membawa kepada keselamatan, tetapi hanya Kristus saja. Nah, apa hubungannya hidup sebagai orang merdeka dengan membangun generasi ini? Apa hubungannya? Ketika kita membayangkan di suatu negara, pada saat yang sama, ketika orang tua mereka dijajah, maka anak-anak juga akan dijajah.
ya, tentunya mereka akan merasakan penderitaan yang sama dengan orang tuanya. Nah, jika orang tua tidak dimerdekakan, dipulihkan daripada dosa, biasanya mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat contoh-contoh mungkin di sekitar kita, orang tuanya suka berjudi, biasanya anak-anaknya juga terikat dengan hal ini, berjudi. Orang tuanya pemabuk, biasanya anak-anaknya juga punya teladan yang sama dan melakukan hal yang sama, mabuk. Orang tuanya jatuh bangun di dalam perceraian. Kalau mereka tidak dipulihkan, tidak dimerdekakan, biasanya anak-anak juga akan mengalami hal yang sama. Karena orang tuanya belum dimerdekakan, anak-anaknya biasanya mengikuti teladan yang ada. Makanya firman Tuhan berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hal ini penting karena di sekitar kita banyak orang yang mengaku Kristen, tapi kehidupannya masih di dalam dosa. Hidupnya tanpa pertobatan. Pertobatan bukan terjadi karena kita ini sudah Kristen dari awal mulanya, tetapi yang penting, pertobatan itu terjadi ketika kita berjumpa dengan Kristus. Ketika kita kenal dengan Kristus. Kristus mengubahkan hidup kita. Itu menjadi sudah perjumpaan pribadi masing-masing orang. Kita dimerdekakan. Itulah yang mengubahkan hidup kita. Masihkah ingat Bapak Ibu Saudara, kapan Anda berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Masihkah Anda mengingat bagaimana kasih Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Anda? Itulah yang membuat kita berubah. Ya. Kemudian kita memutuskan untuk dibaptis air. Bukan tanda supaya tubuh kita dibersihkan, tetapi firman Tuhan berkata, baptisan air itu diberikan dengan tujuan supaya kita memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus Yesus. Baptisan air itu sebagai tanda orang percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan dan mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka mereka dibaptiskan dan kita meminta hati nurani yang bersih supaya kita menjadi pada akhirnya seperti Kristus. Pikiran, perasaan kita harus diperbarui. Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus untuk menanggalkan manusia lama dan diperbarui di dalam roh dan pikiran. Firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Kehidupan lama, kehidupan dengki, kehidupan menipu, kehidupan dosa, kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Itu adalah kehidupan manusia lama yang membawa kepada kebinasaan. Harus ditanggalkan. Dan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ketika kita terima Tuhan Yesus, maka Dia menyucikan hidup kita, mengubah roh, mengubah pikiran kita, supaya pada akhirnya kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita, orang-orang yang mati bagi dosa, diciptakan kembali sebagai manusia baru yang diperbarui roh dan pikiran kita. Kita perlu mengenakan manusia baru, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, pengasahan diri. Buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita, hidup di dalam kesucian. Di sini kita perlu sadar, manusia kita, manusia diri kita ini seringkali gagal. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus menuntun kita setiap hari untuk melakukan perintahnya, untuk hidup di dalam ketaatan. Kekudusan itu harus dilakukan setiap hari, setiap saat, supaya pada akhirnya
Kita dibentuk sama seperti serupa dengan Kristus yang cocok sebagai mempelai kerajaan Allah. Oleh karena itu firman Tuhan tadi diingatkan, berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Berdiri teguh. Nah, apa yang membawa kita kembali kepada kuk perhambaan kita? Apa yang membawa kita kembali? Masalah hidup yang ada dalam kehidupan kita. Masalah bisnis, keluarga, masalah pribadi bisa menyebabkan kita putus asa. Dan kita ingin mengambil jalan untuk hidup di dalam perhambaan kembali. Masuk ke dalam kehidupan yang lama. Bangsa Israel, Tuhan bawa mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah yang penuh susu dan madu, banyak kelimpahan di sana. Tetapi ketika mereka berjalan, di dalam perjalanan mereka akhirnya ketemu dengan waktu di mana mereka kelaparan, habis pembekalan mereka. Sehingga mereka mengeluh, kami kehabisan makanan. Dan mereka berkata, adalah lebih baik kami kembali ke Mesir. Kami bisa makan daging di sana, kami bisa kenyang di sana, daripada kami mati di padang gurun ini. Mengapa Musa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Padahal rencana Tuhan rencana yang besar. Dan ketika Tuhan memenuhkan mereka, dilimpahkannya mana, dan dilimpahkan sore pada waktu petang, burung puyuh datang kepada mereka. Mereka kembali pada mereka kuat dan mereka jalan kembali. Sampai pada akhirnya sebelum waktu mereka akan masuk ke tanah Kanaan, dan diutuslah 12 orang pengintai yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka membawa berita, 10 orang berkata, tanahnya bagus dan semuanya berlimpah-limpah, tapi orang-orang di sana, orang-orangnya besar dan kita tidak akan sanggup mengalahkannya. Apa yang terjadi? Orang Israel berkata dan menangis, oh lebih baik kami kembali ke Mesir di sana. Mereka mau mengangkat pemimpin baru untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Tekanan hidup, kekhawatiran, masalah yang ada membuat mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita sudah bertobat, tetapi kita ingin kembali ke kehidupan yang lama. Kondisi tekanan ekonomi sekarang, kita mungkin tidak bisa lepas, kita bingung dengan kondisi yang ada. Pada akhirnya, kita punya kebiasaan yang lama, kita berjudi. Kita kembali kepada kehidupan judi dengan berpikir bahwa dengan berjudi, kita akan bisa kaya lagi. Atau yang lain, mungkin di dalam kehidupan yang ada, berpikir minuman keras akan membuat dia lupa dengan masalah yang ada. Dia punya pengalaman masa lalu, sudah dilepaskan Tuhan. Tapi karena ada masalah, karena ada pergumulan, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Jatuh di dalam minum-minuman yang memabukkan. Yang lain, ada kondisi-kondisi di mana mereka dulunya berhasil dengan berbohong. Tapi ketika dia kenal Tuhan, Tuhan menegur dia. Dan akhirnya bertobat, tetapi karena kondisi yang ada, akhirnya membawa dia kembali untuk berbohong kembali, hidup di dalam perhambaan yang lama. Firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah teguh dan jangan mau lagi hidup dalam perhambaan. Dulunya cinta Tuhan, ketemu Tuhan, ibadah dengan rutin, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Tapi ketika ada masalah dan rasanya Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong dengan segera, apa yang terjadi? Membuat mereka akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama. Lupa Tuhan, lupa firman Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa. Kuk yang ada, yang dulunya sudah dilepaskan. Tapi karena ada masalah yang ada, akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama. Mungkin sebagian orang merasa tidak sadar dengan kondisi yang ada ketika mereka mulai menjadi hamba uang
ya, tidak lagi menundukkan diri kepada Allah. Seringkali ada yang berkata, kalau di dalam Tuhan harusnya engkau kaya diberkati Tuhan. Tapi ternyata tidak terjadi. Atau mungkin ada tuntutan-tuntutan hidup supaya hidup mewah. Dan ingin cepat kaya, pada akhirnya tidak sadar. Bukan mencintai Tuhan, cari kerajaan Allah dengan kebenarannya, tapi apa yang dicari, uang, yang menyebabkan dia lupa bersekutu dengan Tuhan. Ya, dan kemudian kemewahan membuat dia jauh daripada Tuhan, bisnis curang, manipulasi, korupsi, ya kehidupan yang lama kembali. Bapak Saudara, kalau kita membaca kisah daripada Yudas Iskariot, Yudas Iskariot dipilih sebagai salah satu murid Kristus. Dia dikenal dengan Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus. Tapi ada motivasi yang salah dalam kehidupan dia. Satu kali ada seorang wanita yang mempersembahkan minyak narwastu. Dia memecahkan botolnya dan mencurahkan di kaki Kristus. Dan kemudian mengusap rambutnya kepada kaki Kristus, membasuh kaki Kristus. Harga minyak itu mahal sekali, 300 keping dinar. 1 dinar itu adalah sebuah gaji yang cukup besar sehari untuk mereka. Satu nilai yang besar, dan si Yudas berkata, bukankah harusnya minyak ini bisa dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin? Tapi tahukah di dalam kitab Yohanes mencatat Yudas Iskariot itu ternyata seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Kenal Tuhan, setiap hari sama dengan Yesus, tapi dia adalah hamba uang di sana. Apa yang terjadi ketika dia satu waktu menawarkan diri, Yesus, apa yang engkau bisa berikan padaku kalau aku menyerahkan Kristus? Maka diberikanlah 30 keping perak. Yudas Iskariot, Tuhannya bukan Kristus tapi Mamon. Apakah kita juga jatuh di dalam hal seperti ini tanpa kita sadari? Firman Tuhan dikatakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika kita kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan dosa, maka iblis, maka diri kita akan menuduh kita, akan membuat kita tidak nyaman bersekutu dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, membawa jauh hidup kita daripada Tuhan, karena diri kita tertuduh. Firman Tuhan berkata, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saat ini kita punya hati nurani yang murni, yang nyaman ketika kita dekat sama Tuhan? Kalau tidak, mari datang sama Tuhan. Bagaimana mungkin kehidupan kita yang tidak dimerdekakan? Ya, ada dalam perhambaan dosa bisa membangun generasi ini. Generasi yang membutuhkan teladan yang baik. Teladan apa yang kita bisa bangun ketika kita sendiri jatuh atau hidup di dalam dosa? Apa yang kita bisa bangun dari generasi ini? Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Biarlah setiap orang hidup sebagai orang merdeka. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya adalah, baiklah kita hidup sebagai pembangun generasi. Ya, hidup sebagai orang merdeka, dan yang kedua hidup sebagai seorang pembangun generasi. Tantangan apa yang ada di dalam generasi ini? Generasi ini identik dengan teknologi yang makin maju, sehingga setiap orang harus menguasai ya dunia kerja, bersaing dengan teknologi yang ada, dengan robot, dengan kecerdasan buatan. Beberapa usaha sudah mulai digantikan robot ya. Kasir di bank ya mulai berkurang, diganti dengan ATM yang bisa menerima setoran. Ya,
customer service yang memberikan informasi-informasi sekarang digantikan mesin-mesin. Ya, ada banyak lagi teknologi yang lain membuat semuanya instan, semuanya baik, lebih cepat. Tetapi ini juga menjadi tantangan buat generasi ini. Ya, karena kalau tidak bisa menguasai teknologi akan kalah di dalam persaingan hidup yang ada. Generasi ini tantangannya apa? Hedonisme, kehidupan mewah, makan di tempat mewah, ya, di hotel-hotel mewah, liburan mewah dan semuanya untuk kesenangan diri sendiri, ingin cepat kaya. Generasi ini ada yang ngomong generasi narsis, ya, egois, menjadikan dirinya pusat perhatian utama. Ya, adik-adik, semua orang yang ada di sini mungkin punya Instagram. Lihat apa Instagram yang terjadi dengan orang-orang yang, sebagian orang yang pamer dengan kemewahan, pamer dengan makanan, pamer dengan segala hal yang ada. TikTok dan macam-macam. Ya, ada banyak hal-hal yang dinyatakan di dalam media sosial yang ada. Sebagian orang berkata generasi ini juga mulai menjauhi dari nilai-nilai rohani. Itu tantangan-tantangan yang ada di dalam generasi ini. Nah, apa yang harus kita lakukan bagi generasi ini? Ya, firman Tuhan mengajar kita di dalam Ulangan 6, ayat yang seringkali diungkapkan. Saya mau melihat dari sisi yang lain, dikatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kitab Ulangan ini ditulis Musa untuk mengingatkan kembali seluruh peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, supaya diceritakan kepada generasi-generasi yang baru yang belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel, supaya ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka tidak hidup seperti orang-orang yang ada di Kanaan, orang-orang yang tidak melakukan Taurat Tuhan, orang-orang yang menyembah Allah yang lain, orang-orang yang kehidupannya berbeda dengan bangsa Israel. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, perhatikanlah. Tulisan dari Musa berkata, perhatikanlah, engkau harus mengajar berulang-ulang dan harus membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apa yang dibicarakan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang diingatkan oleh Musa, supaya generasi yang akan masuk tanah Kanaan tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Karena ada banyak hal yang berbeda di tanah Kanaan yang bisa membawa mereka jauh daripada Tuhan, yang bisa membuat mereka mengkhianati perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Oleh karena itu diingatkan supaya mereka mengajar berulang-ulang, membicarakannya di mana tempat yang ada, diduduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, sedang bangun, cerita tentang Allah itu harus dikasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Nah, membangun generasi ini bisa dengan dua hal minimal yang saya bisa bagikan. Yang pertama adalah membangun dengan pendidikan jasmani, ya sekolah. Anak-anak perlu pendidikan sekolah, cukupi mereka ketika mereka sekolah, cukupkan dengan apa yang ada. Ya kalau sekarang rasanya biaya sekolah cukup besar, mulailah menabung dari usia atau dari awal. Ya saya berharap kita tidak terlibat dengan hutang yang ada, membuat susah ketika kita berhutang.
Kalau saat ini merasa pendapatan kita kurang, ya cari pekerjaan baru, tambahan untuk menolong rumah tangga yang ada. Dampingi anak-anak supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Ya, kita perlu menolong generasi ini supaya mereka jadi pandai juga. Dan hal yang kedua, anak-anak perlu pendidikan rohani. Ajar mereka mencintai Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, ajar mereka, bicarakan supaya mereka mengasihi Tuhan. Itu yang bisa kita bagikan kepada mereka. Pendidikan tanpa iman membawa anak-anak kita pandai, tapi tidak cinta Tuhan. Anak-anak yang pandai tapi korupsi. Anak-anak yang pandai tapi hidup di dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu membawa mereka di dalam iman yang mengasihi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, iman tanpa pendidikan yang cukup menjadikan orang-orang generasi ini menjadi generasi yang picik, yang pokoknya. Mereka harus dilatih dalam iman dan di dalam pendidikan yang ada. Bapak Saudara, COVID ini membentuk budaya yang baru. Ya, kita banyak beribadah di rumah, bukan di gereja. Puji Tuhan kalau 2 minggu ini kita sudah mulai lagi. Tetapi itulah yang terjadi, membentuk budaya baru. Ya, ibadah di rumah lebih banyak. Ya, sosialisasi juga terbatas. Dan banyak kita tergantung dengan internet. Dan saya, berapa hamba Tuhan merasa cemas, Bapak Saudara, dengan anak-anak, orang tua yang mulai jauh daripada Tuhan. Ketemu kemarin, tanya kepada mereka, kamu masih ibadah online? Ya, karena dia tidak pernah ibadah di gereja. Enggak, dan tertawa. Ya, anak-anak gimana? Kadang-kadang ibadah. Aduh, sebuah kecemasan. Bagaimana generasi ini dibangun untuk mencintai Tuhan? Kalau orang tuanya sendiri mereka tidak beribadah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu melakukan beberapa hal ini. Hal praktis mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, kasih mereka Alkitab bergambar, belikan. Ya, cari film-film dari YouTube tentang Alkitab, ada di sana. Tunggui mereka di dalam ibadah-ibadah online yang ada. Orang tua, jangan mengeluh tentang pulsa. Jangan mengeluh tentang waktu. Ya, jangan sampai kita nantinya sedih karena anak-anak kita tuh jauh daripada Tuhan. Mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Dorong mereka beribadah sama-sama. Ya, saya memiliki pengalaman hal ini. Ketika anak saya masih kecil, 2-3 tahun, saya membawa mereka bersama-sama ke gereja. Meskipun saya harus naik sepeda motor di tengah hujan, tetapi di tengah-tengah kondisi yang ada, saya membangunkan mereka pagi hari. Ya, meskipun mungkin di gereja mereka tidak beribadah, ada yang tidur, ada yang menggambar, tetapi membiasakan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Ketika sudah mulai menanjak sekolah minggu, anak-anak didorong, ditemani ke sekolah minggu. Ya, kebetulan istri saya sebagai guru sekolah minggu ada di sana, ya menunggui mereka menjadi dewasa, dan kemudian setelah remaja pemuda, kita dorong mereka untuk ibadah bersama-sama di hari-hari yang ada supaya mereka bersosialisasi, kenal dengan teman-teman yang lain, bisa saling menguatkan satu yang lain. Ketika satu anak berkata, "Pak, hari ini Sabtu kebetulan tidak bisa beribadah." Oke, kenapa tidak bisa beribadah? Karena ada alasan ini, alasan itu. Oke, tapi besok kamu harus beribadah bersama-sama. Ya, meskipun memang kebiasaan kami mengajak mereka, izinkan mereka beribadah di hari Sabtu, tetapi Minggu tetap kami ajak beribadah bersama-sama. Nah, hal-hal seperti itu yang kami bangun di tengah-tengah anak-anak yang ada. Bahkan sampai usia sekarang, mereka hampir mau menikah, kami tetap ketika ketemu di hari Minggu dan kita bertelepon dan berkata, tanya mereka, apakah hari ini engkau sudah beribadah? Bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita perlu menolong mereka untuk mencintai Tuhan. Menolong mereka berulang-ulang, membicarakan supaya mereka tetap mencintai Tuhan.
Masa sekarang ada banyak masalah yang ada sehingga membawa orang-orang bisa jauh daripada Tuhan. Orang-orang tua, izinkan anak-anak lihat engkau beribadah dengan kusuk ketika engkau ada di rumah, online, serius beribadah. Ajak mereka beribadah bersama-sama, yang besar beribadah bersama-sama. Teladan kita menjadi teladan yang baik. Izinkan mereka melihat teladan kehidupan kita ketika kita bicara, ketika kita berkata-kata, berperilaku. Izinkan mereka melihat apa yang ada ya di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita. Ya, dan kemudian ajak anak mereka untuk mengandalkan dan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak muda yang kau belum menikah, ini jadi sebuah bekal buat engkau. Tapi kalau engkau saat ini punya adik-adik, ajak mereka untuk cinta Tuhan. Engkau perlu mengajak generasi ini untuk mengasihi Tuhan. Generasi ini, mereka satu waktu akan mandiri, jauh daripada orang tua. Kita perlu menyiapkan mereka, ya, bukan hanya kepandaian, tetapi mencintai Tuhan. Sejak dini, ajak takut akan Tuhan, maka masa tuanya mereka ada di jalan Tuhan. Hai anak muda semua yang ada, takutlah akan Tuhan sejak usia mudamu. Ya, karena Tuhanlah akan berjalan di depanmu dan menolong engkau di dalam kehidupan ini. Percayalah, generasi yang takut akan Tuhan ini, mereka akan siap menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa ada, ya bangsa kita, negara ini. Jadilah pembangun-pembangun yang ada. Seorang hamba Tuhan berkata, jangan khawatir dengan anak-anak kita yang hidup di zaman ini. Ada banyak hal yang mempengaruhi. Tapi Tuhan itu menciptakan mereka dan memanggil mereka tepat untuk hidup di masa ini. Masa yang hidup yang berbeda dari orang tua yang ada. Jangan mengajari takut dan putus asa menghadapi dunia ini, tetapi harapkan sesuatu yang positif dan berdampak. Besarkan mereka untuk dapat mengetahui mereka sebagai anak-anak Allah. Latih mereka dengan otoritas firman Tuhan, berjalan dalam iman. Tuhan akan menyertai mereka dan memegang kendali bagi generasi ini. Saya mau mengajak Bapak Saudara untuk mendengarkan sebuah video dan biarlah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Minta tolong tim multimedia. Greetings to all of our partners across America and around the world. Today, I bring you a message of encouragement in light of what we are witnessing unfold within our nation's capital. I'm hearing parents express their deep concerns. Let me say this to you parents. Don't feel sorry for your children or fear for them because of the world they're growing up in. God created them and called them to live in this exact moment of time. Their life is not a coincidence or an accident. Don't teach them to be fearful and disheartened by the state of the world condition, but hopeful that they can do something positively to impact it. Raise them up to know the power they walk in as children of God. Train them up in the authority of the Word of God. Teach them to walk in faith, knowing that God is in control of our lives. Empower them to know that they can change the world. Every person in all of history has been placed in the time into which they were born through God's sovereign plan. He knew Abraham could pass his test. He knew Moses could handle Pharaoh. He knew that Daniel could handle the lion's den. God is sovereign. He knew David could handle Goliath. He knew that Esther could handle Haman. Children can handle anything because God is with them. He knew Peter could handle persecution. He knew that Paul could handle Rome. He also knows that your child can handle whatever challenge they face in their life because he created them specifically for this time.
Don't be afraid for your children, but be honored that God has chosen you to parent the generation that is facing the biggest challenge of our lifetime. Raise up leaders like Abraham, Moses, Daniel, David, Esther, Peter, and St. Paul. God isn't sitting in heaven wringing his hands and wondering the outcome of this crisis. He knew from the day of Genesis that this chaos was coming. God is raising up an army to drive back the darkness by turning on the light of truth to make his glory known over all the earth. Don't let your fear steal the greatness God placed in your children. I know it's hard to imagine them as anything but our children, and we want to protect them from anything that could hurt them. But remember this truth. They were born for such a time as this. They were born for such a time as this. God is with us, and God is in control. May God bless you and encourage you today with this word. Amin. Mari membangun generasi ini, Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan tercapai untuk bangsa ini karena generasi-generasi yang baik yang dibangun. Anak-anak muda, cintailah Tuhan sejak usia mudamu. Ya, kasih Tuhan pada masamu, ya, pada masa generasi ini, 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di tengah bangsa ini. Potensi-potensi yang saat ini belum muncul. Tuhan akan tolong mereka untuk melewati masa ini. Mereka menjadi generasi-generasi penerus yang membangun bangsa dan negara ini. Berdoalah untuk keturunan-keturunan generasi-generasi yang ada. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan menolong kita melewati kehidupan kita saat ini. Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan menjadi inspirasi dalam pertumbuhan rohani kita. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sekalian siapkan roti dan anggur untuk kita memasuki dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, dan firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam pertumbuhan rohani, dan bila kami semakin kuat bersama dengan Tuhan dan hidup kami berdampak bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa negara kami Tuhan. Kiranya kami menjadi saksi Kristus, kiranya kami dipakai oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan Kau layakkan kami semua. Kiranya kami dalam memasuki perjamuan kudus memperingati kematian Yesus dan kebangkitannya itu kembali menguatkan kerohanian kami bahwa kami memiliki Allah Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan mulai masuk di dalam prosesi perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan, pulihkan
Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa anggur yang kita akan minum ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kembali mengucap syukur buat pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Sekali lagi bila ini memperingati bagaimana Engkau sudah mengorbankan hidup sepenuhnya. Engkau sudah membayar lunas dengan darah anak domba untuk membasuh, untuk menebus dosa kami Tuhan. Kiranya tidak cukup kata-kata untuk kami berkata terima kasih karena Tuhan sudah sempurna, pengorbananmu sudah luar biasa dalam kehidupan kami. Tinggal kami tetap memegang teguh karya keselamatan Tuhan melalui perbuatan kami, kehidupan kami, bahkan kami tetap menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan terus kasih karunia-Mu bagi kami semua. Dan kami mengucap syukur semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah pada hari ini dan juga kita sudah menyelesaikan perjamuan kudus, dan kiranya hari ini benar-benar menjadi hari kemenangan bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kalau Bapak Ibu terbeban untuk memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persembahan perpuluhan, Bapak Ibu bisa scan barcode di nomor rekening yang tercantum di bawah ini ataupun nomor rekening yang sudah ada di nomor bawah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya ibadah ini membuat kekuatan bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah. Mari Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, terobosan bahkan. Mari Tuhan kalau mereka ada mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus, berikan Kau kesembuhan ilahi bagi mereka. Kalau mereka ada yang kesulitan di dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, mari Tuhan Kau buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, segalanya menjadi mungkin. Tetapi bila kami tetap mengandalkan kuasa Tuhan, dan mujizat itu masih ada dan akan dinyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan buat segala-galanya, buat penyertaan Tuhan yang Kau lakukan bagi kami. Tiba saatnya kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Mari Tuhan berikan hikmat akal budi bagi Bapak Presiden kami berserta dengan wakil dan menteri dan seluruh jajarannya sampai tingkat RT RW di dalam mengendalikan COVID ini Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami tetap berseru kepada Engkau. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau kalau boleh kami mohon Tuhan. Lalukan penyakit COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, roh damai sukacita akan ada bagi bangsa Indonesia. Biar semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut, dan mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Kami patahkan roh anarkis, paham radikalisme. Kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya roh damai sukacita yang daripada Tuhan berdaulat sepenuhnya bagi bangsa dan negara kami. Dan pada akhirnya kami juga berdoa buat tim gembala kami, buat Om Julius, buat Pak Rupin dan Pak Swito. Mari Engkau berikan kekuatan, kesatuan hati, bahkan hikmat marifat-Mu selalu ada bagi mereka semua dalam menjalankan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, sehingga kami semua dekat kepada Engkau. Berikan kekuatan, proteksi juga bagi keluarga mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan apapun yang dilakukan oleh tim gembala kami dibuatnya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan terimalah hari ini damai sukacita dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai kekal selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.